Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, semester 6, Prodi Administrasi Pendidikan. Nah, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Teknik Manajemen Nonformal. Langsung saja yaitu tentang perencanaan strategis lembaga pendidikan nonformal dan tentang pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Baik, langsung saja yang pertama yaitu tentang perencanaan strategis lembaga pendidikan nonformal. Nah, yang pertama ada perencanaan pendidikan nonformal. Manajemen program pendidikan nonformal adalah terapan dari pengertian dan prinsip-prinsip manajemen umum. Nah, di sini ada beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada manajemen menurut R. Terry adalah suatu proses khas terdiri tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan yang dilakukan dalam menentukan serta mencapai target. Fungsi dari perencanaan pendidikan nonformal dalam pembangunan masyarakat yaitu 1. Menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan PNF yang sistematis dalam mencapai tujuan organisasi dan lembaga pendidikan nonformal. Yang kedua, upaya untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan nonformal. Antara lain, yang pertama, melakukan studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi sasaran. Aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu ada tingkat penghidupan masyarakat, sarana pendidikan yang ada, sumber mata pencaharian penduduk, dan potensi alam dan lingkungannya. Yang kedua, ada analisis studi kelayakan. Hasil analisis studi kelayakan ini memberi gambaran situasi atau keadaan lokasi menurut aspek-aspek yang diteliti. Yang ketiga, menetapkan daerah pengembangan. Hasil analisis dan alternatif yang tersedia dapatlah ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan. Dan yang keempat, menentukan populasi sasaran. Nah, deskripsi yang tepat mengenai populasi sasaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan nonformal. Dasar penyelenggaraan pendidikan nonformal dari segi kesejahteraan tidak bisa lepas dari 5 aspek. Yang pertama ada aspek pelestarian budaya, yaitu pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan yang bertindak sebagai pendidik. Yang kedua ada aspek teoritis, yang ketiga dasar pijakan, 4 yaitu aspek kebutuhan terhadap pendidikan, dan yang kelima ada keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Selanjutnya ada proses penyelenggaraan pendidikan nonformal, yaitu berangkat dari perencanaan yang telah dibuat di awal pendirian lembaganya. Proses tersebut tak luput dari fungsi manajemen yakni fungsi actuating. Rencana operasional penyelenggara nonformal. A. Perencanaan operasional penyelenggaraan pendidikan nonformal. Tujuan dalam membuat perencanaan operasional yaitu mengumpulkan informasi dan analisis data, menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan, mengidentifikasi tujuan dan prioritas, membentuk alternatif penyelesaian, dan terakhir mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Nah, dalam melakukan perencanaan operasional maka diperlukan langkah-langkah tertentu, yaitu ada menetapkan tujuan, memahami atau merumuskan keadaan saat ini, dan mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan. Adapun komponen-komponen renov meliputi
Yang pertama ada latar belakang dan rasional. Yang kedua ada sasaran. Ketiga, dapat di dalam waktu tertentu. Keempat, indikator kinerja. 5. Rancangan kegiatan. Yang keenam, ada sumber daya yang dicantumkan. Yang ketujuh, jadwal kegiatan. Dan yang terakhir, ada penanggung jawab. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Langsung saja, yaitu A. Pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan pendidikan nonformal. Nah, yang pertama ada pengertian pengaturan pelaksanaan. Menurut Usman, mengemukakan pengaturan pelaksanaan sebagai evaluasi. Dan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi, pengaturan pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Nah, yang kedua, pengertian sumber belajar penyelenggaraan pendidikan nonformal. Menurut Jainuddin, mengatakan sumber belajar dapat diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan siswa untuk belajar, baik yang secara khusus dirancang untuk belajar maupun tidak. Yang ketiga, pengertian pengaturan pelaksanaan sumber belajar penyelenggaraan pendidikan nonformal. Nah, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa ragam bentuk dari proses pembelajaran, seperti penyuluhan dan kelompok belajar, serta proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia. Selanjutnya B. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Nah, yang pertama ada pengertian evaluasi. Menurut Grotelusen, 1976 mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus, dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Yang kedua, ada penyelenggaraan pendidikan nonformal, berupa seperti kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, kursus-kursus, KBU, dan jenis pendidikan lainnya. Selanjutnya, C. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Ditinjau dari segi kegunaannya untuk mengukur keberhasilan peserta didik ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada jenis tes diagnostis, yang kedua ada tes formatif, dan yang ketiga ada tes sumatif. Fungsi evaluasi program adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan tentang program yang sedang dan atau telah dilaksanakan. Adapun pertanyaan-pertanyaan mengenai fungsi evaluasi adalah untuk mencari jawaban, yaitu yang pertama tujuan evaluasi, yang kedua pendekatan evaluasi, yang ketiga ada aspek-aspek yang dievaluasi, yang keempat ada metode dan teknik evaluasi, dan yang terakhir 5 langkah-langkah evaluasi. Baik, kesimpulannya, pengaturan pelaksanaan sumber belajar dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal ini sangat berpengaruh satu sama lain. Nah, oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan pendidikan nonformal dibutuhkan komponen-komponen penunjang untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pengaturan pelaksanaan sumber belajar ini mengenai tentang bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang didapatkan di dalam proses penyelenggaraan pendidikan nonformal seperti bahan ajar, alat dan penunjang pembelajaran seperti buku, dan lain sebagainya. Dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model seperti penilaian terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.